Assalamualaikum Sobat BMA semua dimanapun panjenengan berada. Nah, untuk di episode kita kali ini saya ingin kembali lagi mengajak panjenengan semuanya belajar dalam mengenal dunia atau sana aji. Nah, di episode kita kali ini Sobat BMA semuanya, ini adalah sebuah pusaka yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama dalam mengenal dunia atau sana aji. Nah, kalau di name tag-nya ini di sini tertulis dapurnya dapur brojol dengan pamor pancuran Mas Winengku. Nah, berarti untuk di pamornya termasuk dari jenis pamor yang istimewa. Meskipun dari dapurnya ini termasuk dari dapur yang sederhana, tetapi untuk di pamornya sendiri merupakan pamor yang istimewa. Nah, ini warongkonya memakai warongko Branggah Jogja, kayu telesium nginden dengan dipadukan pendok blewah kemalu merah. Kesannya bersih, glowing, dan juga nampak meriah ini. Nah, ini adalah wujud dari warangkanya. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Sekaligus di sini nanti akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama dalam mengenal dunia tosan aji, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Baik sahabat BMA semuanya dimanapun panjenengan berada, nah ini adalah wujud dari pusakanya. Seperti biasanya sebelum saya ajak panjenengan melihat seperti apa wujud dari pusakanya, kita nikmati dululah dari keindahan warangkanya. Karena ini memang sebagai satu kesatuan dari bentuk pusaka. Jadi ada bilah dan juga ada warangkanya. Nah, ini warongkonya memakai warongko Branggah Jogja estimasi kayu telesium nginden. Nah, untuk di motif dari kayunya dia bagus banget ya. Nah, dipadu padankan dengan pendok blewah kemalu merah. Jadi nampak bersih, glowing, dan juga nampak meriah ini. Nah, sangat luar biasa. Saya sangat seneng banget meskipun katakanlah koleksi ini masih belum ketemu dengan tuan barunya, tetapi di saya pun juga masih bisa saya nikmati dari keindahannya sambil menunggu dari tuan barunya. Nah, saya di sini menikmati keindahan dari pusakanya. Kita akan lihat seperti apa wujud dari pusaka kita di episode kita kali ini. Nah, ini adalah sebuah pusaka yang istimewa. Kalau menurut saya ini adalah mahakarya yang sangat istimewa sekali. Nah, dia berada di dapur sederhana, yaitu dapur brojol. Nah, dapurnya dapur brojol, pamornya adalah pamor pancuran Mas Winengku. Sangat-sangat apa ya, istilahnya saya itu sangat suka banget dengan pusaka ini. Dan kalau kita melihat di bagian gonjonya, nah, gonjonya ini dia kendit mimang. Bahkan di bagian wewungan gonjonya pun juga ada pamornya. Ini luar biasa banget ini. Ini adalah sebuah pusaka yang istimewa, koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Kita nikmati dari keindahan bilahnya mulai dari pucukan, dari panetesnya. Nah, ini bisa dikatakan untuk di pusakanya masih tergolong utuh. Begitupun juga dengan pamornya, luar biasa. Pamornya di bagian bawahnya ini seperti kayak apa ya, bunga atau daun gitu, daun yang mekar di bagian bawah. Keren banget ini. Ini adalah pusaka dengan pamor pancuran emas. Nah, kita akan sedikit uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapurnya dulu, yaitu dapur brojol. Brojol atau brojol ini memiliki arti keluar dengan mudah atau lancar. Kata brojol juga identik dengan kelahiran jabang bayi ke dunia. Tetapi makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Karena fitrah manusia ini memiliki kecondongan percaya pada kuasa Tuhan dan meyakini segala yang terjadi merupakan takdir kehidupan. Dan jika kita membicarakan masalah tuah ini Sobat BMA, maka tuah dari keris dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk urusan rezeki,
karir, cita-cita, dan juga segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Wallahu alam bishawab. Nah, memang di dalam dunia Tosan Aji, pusaka dengan dapur brocor ini diyakini untuk dituahnya adalah untuk hal-hal kelancaran atau kemudahan, baik kelancaran atau kemudahan dalam urusan rezeki, karir, atau juga cita-cita dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Wallahu alam bishawab. Nah, setelah kita tahu dari filosofi dan tuah dari dapurnya, kita akan lanjut untuk di pamornya. Pamornya keren ini. Saya sangat suka sekali dengan pamor ini. Nah, pamor pancuran emas ini juga termasuk dari pamor favorit saya. Pamor pancuran emas berasal dari kata pancuran yang berarti sumber air yang terus mengalir, dan emas yang berarti emas, merupakan logam mulia yang bernilai tinggi. Bentuknya berupa garis lurus di tengah bilah. Nah, ini seperti sodo lanang, tetapi pada bagian sor-sorannya ini berbentuk cabang seperti lidah ular yang menyeberang ke gonjo. Nah, versi yang kedua itu adalah pancuran emas versi yang pertama, sedangkan yang versi kedua ini berbentuk garis adek atau garis lurus seperti sodo lanang, sedang bagian bawahnya seperti junjung derajat atau nunggak semi atau juga yang lainnya. Dan pamor pancuran emas ini bisa diartikan sumber emas atau rezeki yang terus mengalir tanpa henti. Pancuran emas adalah simbolisasi harapan dan doa pemiliknya agar mendapatkan kehidupan yang makmur dan bergelimang harta, bagaikan memiliki sumber emas atau rezeki yang selalu mengalir. Pancuran emas juga mengandung makna agar pemiliknya ini menjadi orang yang suka memberi atau bersedekah pada sesama, laksana sebuah pancuran yang senantiasa mengalirkan air yang memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Tuahnya ini diyakini untuk kelancaran rezeki, untuk kemakmuran dan kesejahteraan pemiliknya. Dan pamor ini juga diyakini sangat cocok untuk pedagang ataupun pengusaha. Jadi kalau kita tarik garis kesimpulannya gitu, dari tuah dapur dan juga tuah dari pamornya ternyata berkaitan dengan hal kerejekian. Jadi pemiliknya ini diharapkan memiliki rezeki yang selalu lancar, selalu mudah, menjadikan pemiliknya ini hidupnya makmur dan penuh kesejahteraan. Nah, lalu kalau kita lihat di sini kan ada pamor wengkonnya atau winungku. Nah, pamor wengkon atau winungku itu untuk dituahnya diyakini untuk hal-hal perlindungan, perlindungan pemiliknya. Nah, perlindungan dari serangan gaib ataupun juga yang lainnya. Konon seperti itu tuah dari pamor wengkon. Nah, kalau tuah dari pamor kendit memang seperti ini, Sobat BMA, yang saya ketahui bahwasanya untuk di pemiliknya agar apa ya, tidak mudah kemalingan. Jadi harta bendanya itu tidak mudah kemalingan. Itu seperti itu. Wallahu alam bishawab. Nah, yang pasti untuk di pusaka ini masih tergolong utuh dan memiliki pamor yang istimewa. Salah satu dari jenis pamor favorit saya. Nah, monggo mungkin di antara Bolo BMA ini ada yang berminat dengan pusaka ini. Pusaka ini saya memaharkan. Jadi pusaka ini kami alih rawatkan kepada tuan barunya sebagai pemilik paripurna. Nah, siapakah yang akan berjodoh pusaka mencari tuannya ini? Oke, Bolo BMA semuanya, sebuah keris ini bukan hanya sebagai benda koleksi atau senjata saja, tapi juga wujud simbol spiritual dan juga nilai kehidupan dalam falsafah budaya Jawa. Karena keris ini identik dengan tuah yang merupakan manifestasi dari doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya merawat pusaka ini sama halnya dengan merawat doa dan harapan agar kita selalu ingat dengan apa yang menjadi tujuan dan juga cita-cita kita. Saya Tony Kristanto, salam kelangenan dari Bumi Mojopahit,
Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.